Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Senang boleh berjumpa saudara dalam program Bible Study pada saat ini. Nama saya Pendeta Daniel Ronda, seorang dosen teologi dan juga Ketua Sinode. Kali ini kita akan belajar dari Bilangan pasal 11 dengan tema Belajar dari Kegagalan di Padang Gurun. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat diri kita sebagai manusia seringkali memiliki dua sisi kehidupan yang paradoksal. Maksudnya, seringkali di satu sisi kehidupan kita kelihatan baik, beriman, di mata orang kelihatan luar biasa. Namun di sisi lain, tanpa orang mengetahui, kita seringkali menghidupi kehidupan yang duniawi. Sebagai contoh, kita rajin ke gereja pada hari Minggu, tapi sehari-hari kita menghidupinya secara berbeda dari apa yang kita imani di dalam kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Saudara yang kekasih, hal yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel. Kalau kita mempelajari Bilangan pasal 11, maka kita akan menemukan terjadinya perubahan yang begitu dahsyat. Apalagi ketika Bapak Ibu Saudara sudah melihat pasal 1 sampai 10. Mereka sepertinya luar biasa, taat sekali. Mereka pasti bangsa yang akan berhasil melewati padang gurun itu. Mengingat semua persiapan, semua komitmen sudah dijalankan dengan begitu baik. Apa saja yang Tuhan perintahkan mereka lakukan. Dan mereka menghidupi kekudusan itu dengan cara yang luar biasa. Tetapi saudaraku, di dalam pasal 11, tiba-tiba mereka mulai bersungut. Dan mulai menyalahkan Tuhan. Nah, tentu persungutan mereka berkata, mengapa mereka harus ada di padang gurun ini dengan mengalami penderitaan seperti ini. Sehingga pertanyaannya adalah, mereka bertanya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa bisa terjadi paradoks seperti ini? Dan kita lihat di dalam pasal 11, bangsa ini mulai melakukan pemberontakan kepada Allah. Jadi mereka mulai memberontak. Dan kalau Bapak Ibu, saya mengajak saudara melihat chart kita, ternyata di dalam kitab Bilangan, mulai dari pasal 11 sampai pasal 21, ternyata ada 7 bentuk pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Kalau kita lihat pasal 11, mereka memiliki nafsu yang rakus. Lalu Maryam dan Harun memberontak. Lalu mereka menggerutu atau bersungut, ya, setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Lalu kita menemukan di Bilangan 16 juga mereka melakukan pemberontakan yang Korah, Datam dan Abiram. Kemudian di dalam pasal 20 mereka bertengkar, ya, bangsa Israel bertengkar dengan Musa dan Harun karena masalah air. Lalu di Bilangan pasal 21 bangsa Israel mengeluh akan begitu berat perjalanan mereka dan makanan mereka begitu-begitu saja. Dan ternyata persungutan ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga nanti sampai ke pemimpin-pemimpinnya. Kita lihat ini ya, bangsa Israel, lalu pemimpin-pemimpin ikut mengeluh, ya. Jadi kalau kita melihat kolektif semua dari bawah sampai ke atas, mereka bersungut, menggerutu, dan memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat ini, sungguh luar biasa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Padahal mereka begitu berkomitmen sebelumnya kepada Tuhan. Nah, inilah, karena pemberontakan inilah, maka terjadilah kegagalan di padang gurun yang membawa mereka kepada kekalahan. Di mana Bapak Ibu harus mengerti persungutan itu
Tadinya mulai dari level bawah dan menjalar ke pimpinan. Dan apa yang terjadi? Mereka gagal. Seharusnya perjalanan itu 13-14 hari, kalau rombongan mungkin perlu waktu karena bersama dengan anak-anak, bersama dengan wanita-wanita, memerlukan perjalanan yang lebih panjang mungkin. Tapi mereka terpaksa karena pemberontakan mereka, persungutan mereka berjalan selama 40 tahun. Nah tentu saya harus menggarisbawahi dulu sebelum kita melihat intinya. Kita harus melihat dulu bahwa tema kitab Bilangan ini tentunya berisi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang melebihi pemberontakan manusia. Maksud saya begini, sekalipun mereka memberontak, tapi Tuhan mengasihi mereka. Sekalipun mereka tidak setia, Tuhan setia kepada mereka. Itu tema besarnya tentunya. Kita harus mengingat akan sifat Allah yang penuh kasih karunia dan penuh luar biasa itu. Sebelum kita kembali kepada topik makna dan akibat daripada gerutu mereka itu. Nah misalnya kita sekarang memperhatikan di kitab Kejadian. Abraham mungkin disebut bapak orang beriman. Tapi kita lihat di Alkitab, kehidupannya tidak sempurna. Ia pernah berbohong. Begitu pula Daud, tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, raja yang dikagumi, raja yang bisa mempersatukan Israel, tapi dia seorang yang berzinah juga, melakukan pelanggaran dan dosa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Jadi saya ingin menegaskan tema kitab Bilangan secara keseluruhan dan mulai dari Kejadian juga sampai kitab Ulangan, kita menemukan sifat Allah yang besar, yaitu anugerah Tuhan yang penuh kasih, di mana Tuhan tetap memakai kelemahan-kelemahan manusia untuk dapat mewujudkan rencana besar Tuhan. Tetapi tentunya mereka harus kembali dulu kepada jalan Tuhan itu. Saudara yang kekasih, perlu kita ingat, setiap ketidaktaatan menghasilkan konsekuensi disiplin dari Tuhan. Jadi saya ingin ingatkan, ketidaktaatan di dalam kita sebagai anak Tuhan bukan kepada kutuk dosa, tetapi selalu ada disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita mau mempelajari sekarang bagaimana di dalam kitab Bilangan ini persungutan itu menghasilkan disiplin. Disiplin berupa apa? Mereka akan mengalami kegagalan, mereka dibentuk oleh Tuhan lewat hukuman, mereka akan menjalani padang gurun itu selama 40 tahun. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana persungutan itu masuk. Nah kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima dalam Bilangan pasal 11, maka persungutan itu masuk mulai dari adanya disebut agak keras juga ini, firman Tuhan katakan orang-orang bajingan. Ada orang-orang bajingan di situ saudara, dan juga ada bangsa Israel. Nah orang-orang bajingan ini memiliki nafsu rakus, yang membuat bangsa Israel akhirnya melihat kerakusan mereka, mereka menangis dan bersungut di hadapan Tuhan. Nah siapa orang bajingan ini saudara? Ini Alkitab sendiri mengatakan orang bajingan ya. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang dihisapkan, artinya dimasukkan ke dalam menjadi bagian dari Israel. Mereka bersedia disunat. Setelah mereka pada waktu di Mesir, mereka melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan, perbuatan-perbuatan Yahweh di Mesir. Mereka lihat, wah luar biasa. Ada tulah yang begitu dahsyat. Dewa-dewi Mesir, orang-orang pintar di Mesir takluk. Firaun pun takluk.
Dan kalau kita melihat orang-orang ini akhirnya menerima ketuhanan orang Israel, masuk menjadi orang Israel. Tetapi mereka punya agenda sendiri. Nah, agendanya apa? Mereka mau menyaksikan terus perkara-perkara ajaib Tuhan dan tidak pernah mengikuti mau rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi inilah orang-orang bajingan ini, orang-orang inilah yang merusakkan kehidupan daripada orang Israel itu. Mereka ini memasukkan nafsu rakus. Jadi ada kata rakus di situ. Sehingga saudaraku yang kekasih, Israel menangis. Akhirnya mereka bilang, waduh kok saya hanya dapat roti mana? Roti yang tiap hari datang diambil, padahal itu roti ajaib. Roti dari surga datang tiap hari dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka mengeluh karena mereka mengingat makanan-makanan yang ada di Mesir, yang kita akan bahas sebentar lagi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang bajingan yang mempengaruhi orang Israel sampai mereka bersungut kepada Tuhan? Saya selalu ingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya sungguh berharap para pemirsa di rumah yang belajar Bible study ini, ingat, hati-hati, kita harus waspada bergaul dan dengan siapa kita bergaul. Ingat bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki pergaulan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tentu kita tidak ada pembatasan, kita ingin menjadi saksi. Tetapi ingat pengaruh mereka. Yang kedua, apa sebenarnya persungutan mereka? Tadi dipengaruhi oleh orang-orang bajingan. Sehingga mereka bersungut. Akibat nafsu rakus mereka tertular kepada bangsa Israel. Tapi ada yang kedua adalah soal makanan yang disungutkan itulah makanan. Makanan di Mesir dan roti mana. Jadi mereka itu bersungut karena ingat, dia remember makanan-makanan yang ada di Mesir. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, ada mentimun, ada semangka, ada bawang, ada prei, ada bawang merah, bawang putih. Wow, itu makanan enak, makanan kita yang kita biasa makan di Indonesia. Kalau tidak ada makanan itu rasanya makanan tak sedap. Ya tentu kalau orang Indonesia tambah dengan adanya lombok, sambal. Tapi ini makanan-makanan yang sangat enak. Semuanya bagus sekali. Dan sekarang di padang gurun mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Ternyata hanya dapat mana. Hanya berupa roti khusus dari sorga yang mereka ambil. Nah, memang waktu mereka ambil, mereka tidak akan kekurangan. Mereka juga tidak akan berkelimpahan. Jadi roti mana ini yang datang dengan mujizat dari Tuhan pun dianggap sepele oleh bangsa Israel. Mereka lebih mengenang kata dalam Bible study ini. Saudara perlu ingat bagi yang akan mengikuti Bible study ini. Kata ingat dan jangan lupakan menjadi kata penting yang terus akan diulang nanti terutama dalam kitab Ulangan. Jadi inilah masalahnya. Mereka di padang gurun tentu tidak mudah dan tidak akan dapat ini barang-barang ini, makanan seperti ini. Karena ini padang pasir, padang gurun. Nah, itulah yang menjadi persungutan mereka. Kemudian mereka akhirnya membawa masalah ini menjadi masalah besar. Mereka menangis di kemahnya Musa, sehingga Tuhan murka terhadap hal itu. Akhirnya Musa datang mengadu pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, oke,
saya akan siapkan daging. Wah, tapi perdebatan ya. Musa berkata, wah, mana mungkin bisa kita kasih makan ini? Dari mana kita bisa kasih makan? Tapi akhirnya mereka dapat, saudara. Tiba-tiba mereka mendapat daging. Tuhan mengadakan mujizat. Ada burung, daging burung puyuh. Mereka mengambilnya. Tapi mereka memiliki nafsu rakus yang luar biasa. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Saudara perhatikan dalam Bilangan pasal 11. Jadi nafsu rakus itu mulai muncul. Ketika mereka tidak puas dengan mana. Mereka dikirimkan daging. Tapi bukannya mereka bersyukur. Tapi justru kedagingan mereka naik. Nafsu mereka naik. Kerakusan mereka naik. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Perjalanan orang Kristen sama dengan perjalanan umat Israel di padang gurun. Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memberkati kita. Dan Tuhan sudah menolong kita. Tetapi ada kalanya kita memasuki situasi padang gurun. Situasi yang berat. Kadang-kadang situasi ada masalah dengan makanan dan minuman yang mungkin tidak cukup. Apalagi di masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini. Banyak mungkin orang kena PHK, dirumahkan, menghadapi tantangan, bahkan penyakit luar biasa sekarang ini begitu mewabah penyakit ini. Dan begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Nah, jika demikian, terjadi situasi yang berat seperti situasi padang gurun. Kepada siapa sebenarnya ingatan kita harus berpaut? Nah, ini yang harus kita ingat. Apakah kita berpaut kepada materinya atau berpaut pada berkatnya? Seperti orang Mesir, seperti orang Israel maksud saya, yang berfokus kepada makanan di Mesir? Atau kita mengingat akan nama Yesus yang adalah sumber kehidupan sejati kita? Ini bukan hanya dialami oleh orang Kristen pada umumnya, tapi saya juga mengalaminya, saudara. Ketika saya, suatu ketika 11 tahun yang lalu, memiliki masalah dengan mata kanan saya, di mana saya mengalami masalah retina mata. Tiba-tiba mata di sebelah kanan ini tidak bisa melihat. Saya kaget sebagai seorang dosen, pengajar yang membutuhkan makanan. Saya berseru kepada Tuhan minta pertolongan supaya Tuhan menjamah. Tapi 7 kali operasi, saya gagal. Dokter sudah mengatakan, ini maaf Pak, operasi Bapak gagal, sehingga tidak bisa diperbaiki. 7 kali operasi, begitu banyak uang habis. Apa yang terjadi dalam proses itu? Saya selalu hanya berfokus kepada kuasa, kepada pertolongan, kepada bagaimana Tuhan menolong, berkat, kepada bagaimana Dia sanggup menolong. Tapi saya lupa memiliki Yesus yang utama terlebih dahulu. Dia memang maha kuasa, tapi saya diminta untuk kembali kepada Yesus sumber kehidupan. Akhirnya, di tengah kekecewaan saya, Tuhan mengizinkan pertolongan itu, di mana akhirnya Tuhan menyadarkan saya, Tuhan kasih engkau 2 mata. Sekarang, walaupun engkau hanya punya 1 mata yang berfungsi, tetapi 1 mata itu dokter sudah declare sehat. Dan 1 mata berfungsi,
Bukankah kasih setiaku begitu luar biasa? Saudara, 10 tahun yang lalu sampai sekarang, justru saya lebih efektif lagi menulis buku. Justru saya lebih efektif lagi dipakai Tuhan. Karena apa? Karena kalau saya hanya ingat akan kuasa, saya lupa kepada pribadi Yesus. Saya ingin menantang para pemirsa yang mengikuti Bible Study ini. Ketika Anda mengalami kesulitan padang gurun itu, ingatan kita kepada siapa? Ini menjadi hal penting yang perlu saudara dan saya renungkan dan pikirkan. Kepada siapa saudara berpaut? Lalu kita harus ingat, lewat pelajaran bilangan itu, memang mana sorgawi itu adalah sesuatu yang mungkin biasa saja kita makan. Tapi ingat, dia adalah roti hidup. Roti yang memberi kehidupan, yang digenapi sendiri dalam Yohanes pasal 6, ayat 31 sampai 35. Di situ ditanya Yesus. Yesus ditanya, nenek moyang kami dapat makanan sorgawi berupa mana? Bagaimana dengan kami? Maka Yesus mengatakan, saudara bisa lihat nanti dalam Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Saya hanya mengajak saudara membaca Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah penggenapan akan roti mana yang ada di dalam kitab Keluaran dan juga dibahas lagi di dalam bilangan pasal yang ke-11 ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, maka kita harus mengingat Yesuslah roti dan air hidup manakala kita menghadapi tantangan dalam pergumulan-pergumulan kita. Jadi kita harus memfokuskan diri kita kepada pribadi Yesus itu sendiri. Kita tidak berfokus kepada berkat, kuasa. Itu adalah sesuatu yang menyusul. Tapi yang Tuhan minta adalah, apakah kita mau menyambut Dia sebagai roti hidup kita? Saudara, kitab Yohanes dengan jelas, Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Dia bisa membuat air menjadi anggur. Tetapi bukan itu tujuan Yesus datang. Yesus datang memberi roti kehidupan. Bukan semata-mata mujizat itu, tapi Dia memberi roti kehidupan kepada kita. Mujizat adalah sesuatu yang menyusul setelah kita menghidupi kehidupan yang sungguh berelasi dengan Kristus sang roti hidup itu. Nah, ketika kita mengeluh, bersungut, marah, semua itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tuhan mau kita hanya berpaut kepada Yesus lewat doa, menaati firman-Nya. Itulah yang menjadi kunci kemenangan. Jadi kalau kita melihat kembali flashback kepada bangsa Israel dalam bilangan pasal 11. Justru persungutan mereka, justru keluhan mereka, justru kemarahan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita menjadi orang yang kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan dalam doa dan firman-Nya yang menjadi kunci kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara, kegagalan Israel di padang gurun terjadi karena kehidupan paradoksal mereka. Di satu sisi mereka menaati Tuhan, tapi pada sisi lain mereka bersungut kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, saya berharap ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa Tuhan mau kita sepenuhnya
sungguh-sungguh menghargakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita dapat belajar pentingnya kita sadar bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang akan mempengaruhi kita untuk membuat kita tidak taat. Sebagaimana bangsa Israel dipengaruhi oleh orang-orang bajingan ini, sehingga mereka termakan nafsu rakus dan mulai bersungut-sungut. Kita perlu waspada dengan persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar ingat, jangan sampai itu mempengaruhi iman kita dan pengiringan kita akan Tuhan. Pelajaran yang perlu kita ingat dari padang gurun, kegagalan di padang gurun adalah siapa dan apa yang Anda ingat di masa sulit akan menentukan perjalanan kehidupan Anda. Saya berharap saudara akan mengingat Yesus sebagai sumber dan kunci kemenangan dalam kehidupan saudara melewati padang gurun kehidupan ini. Ada satu lagu hymns, ingat akan nama Yesus. Kiranya menjadi hymns kemenangan, lagu kemenangan dalam kehidupan saudara dalam menghidupi tantangan yang berat ini. Saya tahu ada pemirsa di rumah yang mengikuti Bible Study ini sedang mengalami masalah yang berat dan gagal dalam kehidupannya. Saya mau berdoa untuk saudara pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan tolong lewat pelajaran padang gurun ini. Ketika bangsa Israel mendapat disiplin akibat kegagalan mereka, persungutan mereka, bagaimana mereka dipengaruhi. Kami berdoa untuk para pemirsa. Mungkin hari ini sedang jauh dari Tuhan. Sedang merasa gagal. Dan sedang merasa terpuruk. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan panggil mereka datang kepadamu. Tuhan bawa dalam anugerah-Mu kembali kepada jalan kebenaran dan ketaatanmu. Dan hanya mengingat Yesus, roti hidup, pemberi kehidupan itu. Jamah pemirsa kami Tuhan, lawat mereka. Dan kami percaya mereka akan memiliki kemenangan dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bible Study kita pada saat ini. Dan saya berharap saudara mendapat berkat di dalamnya. Dan tunggu acara Bible Study berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Shalom.